Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hanifah dengan NIM 121209041 dari jurusan PGMI kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil resum saya tentang anak dan fitrahnya. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu anak dalam berbagai budaya, anak dalam perspektif Islam atau Al-Quran, hak dan kewajiban anak, dan fitrah anak. Anak dalam pandangan budaya. Yang pertama, anak dalam keluarga Melayu. Keluarga Melayu ini berpandangan bahwa anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana anak ini sebagai penerus keturunan yang diharapkan dapat meneruskan kehidupan yang sudah dicapai orang tuanya. Orang Melayu ini berharap dengan adanya anak ini dapat mendoakannya maupun dapat membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam berbagai kegiatan seperti bertani dan lainnya. Yang kedua, nilai anak dalam keluarga Madura. Keluarga Madura ini berpandangan bahwa garis lurus keturunan laki-laki pada umumnya didahulukan dalam sistem keturunan atau pewarisan kedudukan di kalangan kaum ningrat Madura. Sistem ini tidak dianggap diskriminatif karena dengan ada alasan agama dan kemanusiaan. Anak laki-laki sebagai penerus keturunan, sedangkan perempuan ikut kepada suaminya. Saat menikah, baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan diberikan nama ayahnya di belakang namanya. Pandangan seperti ini merujuk pada agama Islam yang dijadikan pedoman adalah selalu merujuk garis keturunan kepada bapaknya. Dan tak hanya itu, perempuan juga diharapkan dapat mengurus orang tuanya saat mereka tua. Kemudian yang ketiga, nilai anak dalam keluarga Tionghoa. Dalam keluarga Tionghoa, anak baik perempuan maupun laki-laki tidak dibedakan. Bagi Tionghoa, nilai anak sama halnya dengan etnik lainnya. Anak merupakan pewaris keturunan bagi orang tuanya sebagai penyambung generasi. Yang keempat, nilai anak dalam keluarga Jawa. Bagi orang Jawa, anak merupakan sesuatu yang dibanggakan. Anak sebagai investasi, mempunyai anak sebagai kewajiban dan merupakan kebanggaan. Dalam keluarga Jawa, anak mereka selalu dididik untuk melatih disiplin mereka, melatih kepatuhan kepada orang tua, melatih bekerja dengan selalu melibatkan mereka dalam pekerjaan orang tuanya, yaitu membantu orang tuanya seperti pergi ke sawah mencari rumput. Nah, kemudian materi selanjutnya tentang perspektif anak dalam Islam. Dalam Al-Quran dan hadis ada beberapa kata yang artinya anak dalam bahasa Arab, yaitu diantaranya al-walad, al-aulad, al-maulud, al-ibnu, al-banin, al-gulam. Terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan adanya istilah ini menunjukkan bahwa begitu perhatiannya Islam terhadap anak. Anak ini memiliki kedudukan dan fungsi yang penting, baik untuk orang tuanya, masyarakat, maupun bangsa secara keseluruhan. Dikisahkan dalam surat
dikisahkan dalam Al-Quran, Quran Surat Maryam ayat 4 dan 6, yang artinya Nabi Zakaria mengadu kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dan dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Nah, dari doa Zakaria ini tergambar dengan tegas bahwa salah satu fungsi dan kedudukan bagi anak orang tuanya adalah sebagai pewaris, bukan hanya pewaris harta benda saja, tetapi sebagai pewaris perjuangan. Nah, dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74, anak juga dikatakan sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati. Kemudian dalam Surat Al-Kahfi ayat 4, anak juga digambarkan sebagai zinatul hayatid dunya, sebagai perhiasan hidup. Di samping itu, peranan anak dalam Islam yaitu sebagai ladang amal, di mana pahalanya itu tidak akan terputus-putus, bagaimana hadis atau sabda Rasulullah, yaitu apabila manusia mati maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Anak memiliki hak dan kewajiban. Hak yaitu segala sesuatu yang pantas didapatkan anak tersebut, diantaranya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Yang ketiga, hak mendapatkan nafkah atau kesejahteraan. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. Yang keenam, hak mendapatkan cinta dan kasih. Dan yang ketujuh, hak untuk bermain. Kewajiban anak yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan anak terhadap orang tuanya. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, berbuat baik, membuatnya senang dan bersikap lemah lembut. Yang ketiga, tidak menjadi anak yang durhaka dan nurut dengan orang tuanya selagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang keempat, mencari ridho orang tua. Yang kelima, mendoakan dan memohon ampunan. Anak memiliki fitrah, yaitu segala sesuatu yang Allah berikan sejak lahir, yaitu yang pertama, fitrah keimanan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tualah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, maupun Majusi. Setiap manusia memiliki potensi sejak dalam kandungan. Potensi itu bernama tauhid. Kemudian akan berkembang dan bertambah seiring dengan lingkungan, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap anaknya, pengaruh orang tua terhadap anaknya yang akan mengarahkan ke dalam agama mana anak tersebut akan masuk. Yang kedua, fitrah belajar. Anak sejak lahir telah diberikan fitrah kecerdasan, maka dari itu kita semua diwajibkan untuk menuntut ilmu dari sejak lahir sampai ke dalam liang lahat. Yang ketiga, fitrah bakat. Fitrah bakat yaitu potensi bawaan lahir yang dimiliki manusia. Contohnya
potensi memiliki suara yang bagus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.